Eksekusi 3 rumah permanen di Takalar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Masa tergugat yang kalah di pengadilan mengamuk dan berusaha menghalangi jurusita pengadilan yang akan membongkar bangunan. Eksekusi lahan dilakukan terhadap lahan 0,35 are sesuai dengan putusan PN Takalar. Namun menurut tergugat, proses eksekusi mencakup lahan seluas 0,44 are dan 3 unit rumah yang dianggap tidak sesuai dengan amar putusan. Meski diwarnai kericuhan, pihak jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar tetap melaksanakan putusan eksekusi. Proses eksekusi akhirnya selesai dilakukan meski diwarnai ketegangan dan protes. Dari rekaman video amatir yang viral, pengemudi minibus yang menjadi korban pengrusakan berupaya mengejar dan menabrak rombongan sepeda motor yang melintas di Jalan Poros, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 2 pelaku pengrusakan tersebut berhasil diamankan. Sementara pelaku lainnya berhasil kabur namun ditangkap warga usai melakukan pengancaman menggunakan busur. Warga yang resah dengan kejadian tersebut kemudian saling berganti memukul kedua pelaku hingga babak belur. Sejumlah anggota TNI yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku dari aksi main hakim warga dan menyerahkan pelaku ke polisi. Sebelumnya para pelaku melakukan aksi konvoi di jalan bersama puluhan rekannya dengan mengendarai belasan sepeda motor. Lalu beberapa di antara mereka melakukan aksi pengerusakan terhadap sebuah minibus yang melintas dengan melempari batu hingga kaca depan mobil retak. Hingga saat ini keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh polisi. Gudang penyimpanan bahan baku palet di Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Gudang terbakar merupakan tempat produksi palet milik PT Bara Energi Mahajaya yang berada di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Api pertama kali muncul dari bagian belakang dan kemudian langsung menyebar ke seluruh bagian gudang. Petugas pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kayaknya enak banget nih ya. Yes, because I'm so relieved. Aku kayaknya semalam kayaknya karena the long weekend is start. Yeay. Kayaknya kalau sudah habis minum kopi gitu, kalau semalam mungkin habis kerja keras semalam ya. Kayaknya enak gitu ya. How's last night? Last night was long karena long, ya? Ada gala dinner ceritanya di Istana Merdeka Jakarta yang mana Prabowo Subianto ini mengundang Presiden Prancis Emmanuel Macron ke istana untuk makan malam sama istrinya juga dan juga sejajaran Kabinet Merah Putih. Ya seru sih melihat bagaimana persahabatan antara dua negara ini. Benar-benar. Ya. Kemarin pun juga kita sempat dengar juga apa saja kerjasama juga. Dan itu efeknya mungkin ke ini ya, ketika jamuan makan malam ada orang langsung protes macet di Jakarta gitu ya. Tapi kayaknya bukan masalah kedatangan Macron deh. Bukan terkait hanya itu, mungkin one of the reason. But not all. Maksudnya gara-gara kedatangan Macron. Mungkin atau gara-gara apa ya? Kira-kira? Itu dia long weekend. Long weekend. Benar-benar. Hari ini, besok kejepit. Habis itu Sabtu Minggu. Waduh. Tambah lagi kalau nambah cuti lagi. Ya, jadi orang tuh di hari itu kayak sibuk untuk menyelesaikan the week, finish the week ya kan, untuk menyelesaikan minggu itu semua kerjaan, jadi mobilisasinya lebih banyak. Ada juga yang mau ke kantor, mau ke rumah, mau pulang, mau jalan-jalan. Benar sekali. Gitu. Karena Rabu malam itu terasa kayak Jumat malam soalnya ya. Ya enggak kan sih ya. Saya kan kalau saya weekend jadi kayak oke, sebelum weekend kita selesai juga kerjaan kita, baru kita berangkat untuk long weekend. Betul. Tapi kamu sudah ada rencana untuk long weekend ini? Long weekend karena memang aku suka kerja, memang aku masuk kerja.
Iya, itu I'm a hard worker guys, you know. Oh, gitu. I like to work hard. Jadi aku nggak ada libur, aku jadi kerja gitu ya. Kamu sendiri Aku ada rencana? jalan sih, maaf ya. Nah, aku demen nih. Rencananya biasanya kalau si Ayah ini pasti liburan ini ke Eropa. Habis itu ke Amerika gitu ya. Enggak ya, kali ini enggak ya ya. Enggak. Ada rencana kemana rencananya? Kita yang Indonesia saja ya? Istirahat aja di rumah. Oh, istirahat di rumah ya? Iya. Sama siapa biasanya istirahat ya? Sama ini, your kids, meaning your dogs, your cats. Iya, my family, keluarga. Ya pokoknya. Sama kasih sayang ya, Weekend ini harus digunakan untuk kita semua istirahat, mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga. Benar ya. Dan yang pastinya jangan lupa sambil nonton iNews karena ada banyak sekali informasi yang ingin kami sampaikan khususnya di iNews Today hari ini. Pemirsa karena senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan pastinya inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai lawatan Presiden Prancis ke Indonesia. Bersama saya, Togi Sinaga. Dan saya, Ayah Nupus, pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya. Ya, bisa memasuki libur panjang, kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta pada Rabu malam. Yang tadi kita bahas juga ya, di mana ini para pengendara terjebak kemacetan pemirsa hingga 1,5 jam. Wow. Memasuki libur panjang, kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Di ruas jalan Ledjen S. Parman Grogol, Jakarta Barat pada Rabu malam, pengendara terjebak kemacetan panjang hingga 1,5 jam. Kemacetan juga terjadi dari arah Pluit menuju Slipi. Dari Pluit udah mulai macet. Dari Pluit? Ya. Ini berapa jam Pak dari Pluit ke sini Pak? 1,5 jam. 1,5 jam? Ya, dari sana dari Angke. Dari Angke? Ya. Tadi berapa jam Bang dari Angke ke sini Bang? Sekitar 1 jam. 1 jam? Oh, Abang mau ke arah mana nih Bang? Bekasi. Bekasi? Tahu nggak Bang macetnya karena apa Bang? Nggak tahu. Kemacetan di ruas tol dalam kota dari arah Semanggi menuju Cawang juga terjadi pada Kamis dini hari. Mayoritas kendaraan yang melalui tol dalam kota merupakan kendaraan pribadi. Kepadatan kendaraan yang terjadi karena berdepatan dengan adanya hari libur nasional. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, penumpang wanita dalam kondisi sakit dan juga kritis ini terjebak macet di ruas tol dalam kota Jakarta. Ya, petugas harus membuka jalur di tengah kemacetan parah agar bisa mengantar pasien menuju ke rumah sakit Darmais. Seorang wanita berusia 41 tahun dibawa ke ruang IGD ke Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Sebelumnya, pasien nyaris tidak tertolong karena terjebak kemacetan di tol dalam kota. Mohon izin dibantu untuk emergensi. Silakan dibuka jalurnya Pak. Emergensi Pak, mohon izin. Mau dibawa ke Rumah Sakit Darmais. Proses evakuasi pasien berjalan dramatis. Petugas patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya mengawal pasien menembus kemacetan parah. Petugas membuka jalur dengan menyalakan sirene dan pengeras suara. Di tengah padatnya kendaraan, petugas meminta pengguna jalan memberikan jalan agar pasien bisa segera mendapat perawatan medis di rumah sakit. Setelah mendapat pengawalan petugas, pasien akhirnya tiba di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa aksi sejumlah juru parkir liar memalak sopir mobil box di kawasan Mangga 2, Jakarta Barat beredar viral. Ya, polisi menangkap 5 pelaku tanpa perlawanan. Gua videoin lu. Gua videoin lu. Bang, divideoin Bang. Pemalakan Bang. Video juru parkir liar yang terlibat cekcok dengan pengendara mobil box di kawasan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat beredar viral. Keributan terjadi setelah para juru parkir liar ini tidak diberikan uang saat supir sedang memutarbalikkan kendaraannya. Kepolisian langsung memburu dan menangkap 5 juru parkir liar yang terlibat keributan. Di masyarakat bahwa supir box, pengendara supir box cekcok dengan beberapa paogah yang di perlintasan kawasan Mangga 2
Finansial Taman Sari Jakarta Barat. Untuk saat ini masih dilakukan pemeriksaan atau gimana? Ya, sementara 5 orang tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan. Aksi premanisme berkedok juru parkir liar ini viral setelah para pelaku memalak pengendara mobil box yang sedang memutarbalikkan kendaraannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, kita selalu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya terhadap juru parkir liar ini, karena memang dalam beberapa situasi banyak oknum-oknum yang kadang suka meresahkan. Ada contohnya meminta lebih, terus yang not grateful, kurang bersyukur. Maksudnya kan itu tidak ada patokan harga gitu ya. Means artinya adalah ya kita membayar semampu kita. Benar. Dan pernah terjadi juga sama diriku sendiri ketika memang keluar mungkin habis belanja, terus tiba-tiba kurang Pak. Sebelum itu ada tiketnya enggak? Kalau memang ada, kita bayar sesuai dengan ini ya, yang dikeluarkan mungkin oleh Pemda atau kayak gitu ya. Tapi kalau sebenarnya enggak ada, ya jangan malak karena itu akhirnya sebuah tindakan kriminal ya. Jadi kesel benar, gitu ya. Benar. Tapi ya ruins your day akhirnya. Iya, pulang keluar dari supermarket, happy shopping ya, udah keluar-keluar lah dipalak gitu jadi marah ya. Oke, tapi ya lagi-lagi kita mengapresiasi pihak kepolisian. Semoga oknum-oknum yang banyak di jalan-jalan ditangkap nanti ya. Ditangkap dan berkurang lah ya, mudah-mudahan nih supaya tidak meresahkan warga lagi. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, takut ditilang, sejumlah pengendara sepeda motor putar balik di jalur bus Transjakarta di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Ya, bahkan pengendara sepeda motor nekat membongkar separator. Sejumlah pengendara sepeda motor nekat membongkar separator bus Transjakarta di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Mereka kehabisan akal untuk menghindari razia dan ditilang usai menggunakan jalur bus Transjakarta. Bahkan tak sedikit dari pengendara sepeda motor ini nekat putar balik melawan arus lalu lintas. Petugas mengatakan aksi ini sangat membahayakan diri sendiri bahkan pengendara lain. Jangan sekali-kali mau masukin jalur busway ya, karena itu ada jelas-jelas melanggar, apalagi sampai membongkar jalur busway. Di situ udah terpasang etle dan sebagainya. Polisi pun menghimbau kepada pengendara untuk dapat meningkatkan budaya tertib lalu lintas. Sebab dengan adanya tilang elektronik atau etle, pengguna jalan yang nakal juga tidak akan bisa menghindar dari sanksi tilang. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya, kita memang itu dia. Kalau seni memang buru-buru, pasti kadang-kadang ya mohon maaf, pasti pengen bablas ke busway. Cuman, at the end of the day, kita harus terima konsekuensi. Ketika kita salah melanggar peraturan, harus terima konsekuensinya. Benar nggak sih? Sekali, karena memang dibuat itu peraturan itu karena memang ada mungkin bahaya yang melanda, yang menunggu Anda di sana. Kan ada kejadian bahwa ada beberapa kendaraan yang melaju kencang, terus akhirnya losing control. Karena kan kalau di separator di busway, jalur busway itu kecil ya. Nggak kelihatan kadang-kadang ya. Nggak kelihatan juga kadang-kadang. Jadi mungkin aturan ini dibuat ya udahlah, memang jalurnya khusus untuk busway. Ini bukan untuk motor ataupun mobil. Dan kadang-kadang pernah nggak sih dari posisi di mana kita masuk busway gitu, terus habis itu kita orang yang paling depan. Kita nggak tahu nih, di sana itu ada polisi atau enggak. Jadi kita pasti berdoa, Tuhan ya Allah, berikan ketenangan. Tiba-tiba di sana ada orang ngomong ada seragam kayak gini. Rantan. Ya tapi ya itu dia, baik lagi. Peraturan jangan dilanggar pemirsa ya. Ya. Pernah lagi. Ya kan, pasti kita ngalamin kayak gitu. Tapi bener. Ya itu dia pelajaran untuk kita. Memang harus berhati-hati mengendarai mobil ya. Ya betul. Ya baik, selanjutnya pemirsa, ini seorang personel polisi lalu lintas Polres Tebing Tinggi, Sumatera Utara ditabrak pemotor saat menggelar razia kendaraan. Ya, kejadian tersebut sempat direkam warga dan viral di media sosial. Inilah video amatir detik-detik seorang personil polisi lalu lintas ditabrak pemotor. Peristiwa terjadi saat Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi menggelar razia kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jalan Ahmad Yani, Simpang, Jalan Iskandar Muda, Kota Tebing Tinggi. Petugas kepolisian berusaha memberhentikan seorang pemotor karena tidak menggunakan helm dan kelengkapan kendaraan. Namun bukannya berhenti, pemotor malah menambah kecepatan sehingga menabrak polisi. Akibatnya polisi terpental dan pengendara motor ikut terjatuh. Pada saat diberhentikan, mungkin yang bersangkutan panik atau mungkin gugup, malah
menaikkan gas. Nah, sehingga petugas kami menghindar ke arah kiri. Dan ternyata juga ikut dia ke arah kiri juga. Nah, jadi jumpalah di situ kecelakaannya di situ. Kini pengendara sepeda motor telah diamankan polisi guna proses pemeriksaan. Dari Tebing Tinggi, Fadli PLK melaporkan. Sementara itu tak terima ditilang, seorang pengendara di Palembang memaki-maki anggota Polantas Polrestabes Palembang. Ya, tak hanya itu pemirsa, anggota tersebut juga ditarik hingga nyaris jatuh. Viral di media sosial, seorang pengendara sepeda motor di Palembang terekam kamera warga saat sedang memaki-maki seorang anggota Polantas Polrestabes Palembang yang baru saja menilangnya. Tidak puas memaki-maki petugas, si pengendara motor juga menarik-narik anggota Polantas hingga nyaris terjatuh. Pengendara tersebut melakukan perlawanan karena tidak terima ditilang petugas karena tidak menggunakan helm. Setelah ditilang dan melakukan perlawanan, pengendara motor itu kabur. Menurut keterangan Kasat Lantas Polrestabes Palembang, peristiwa itu terjadi pada Selasa siang di Underpass Simpang Patal, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Polisi mengimbau pengendara motor tersebut segera menebus surat motor yang ditilang ke Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai dilaporkan ke polisi, pengantin pernikahan dini yang viral di Lombok ini penuhi panggilan polisi. Ya, puluhan warga turut mengawal proses pemeriksaan tersebut. Pengantin remaja yang baru-baru ini viral di media sosial mendatangi Mapolres Lombok Tengah. Mereka datang untuk diperiksa usai dilaporkan Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram. Selain ditemani keluarga dan kuasa hukum, kedua pengantin ditemani puluhan warga. Pada pemanggilan pertama ini, selain pasangan pengantin, ayah pengantin perempuan juga diperiksa. Mereka dicecar 20 pertanyaan, diantaranya mengenai hubungan dua pengantin sebelum menikah hingga prosesi yongkolan. Awal mula mereka bahkan pacarannya disebutkan sampai dia melakukan pernikahan. Itu arahkan dasar mereka untuk menikah itu. Selanjutnya, polisi berencana menghadirkan tokoh agama dan tokoh adat guna mencari solusi sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang ada. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Ahfandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, pemirsa, keluarga korban berkomitmen untuk menempuh jalur hukum atas peristiwa ini. Pengemudi mobil Kristiano Tarigan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta, akhirnya ditahan Polresta Sleman. Ia ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Argo Eriko Ahfandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Tersangka dijerat pasal kelalaian dalam berkendara dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Barang bukti yang kita sudah amankan yaitu 1 unit kendaraan bermotor mobil Honda CR-V nopol AB1623CR beserta STNK-nya, 1 lembar SIM A atas nama TRR, kendaraan mobil BMW nopol B1442NAC beserta STNK-nya, 1 lembar SIM A atas nama CPP, sepeda motor Honda Vario nopol B3373 PCG beserta STNK-nya, dan 1 lembar SIM C atas nama AAA. Saat ini polisi juga mendalami dugaan penggantian plat nomor mobil yang dilakukan pelaku. Polisi telah memeriksa seorang terduga pelaku guna mengetahui motif perbuatannya itu. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, sementara itu, pemirsa, ibunda almarhum Argo Eriko Ahfandi, mahasiswa UGM yang meninggal akibat kecelakaan di Sleman, tegas menyatakan menolak berdamai. Ya, ia meminta kasus kematian anaknya tetap dilanjutkan hingga tuntas demi keadilan.
Ya, usai menjalani pemeriksaan ahli waris secara tertutup oleh Polresta Sleman, Melina, Bunda Argo Eriko meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH. Pendampingan untuk mengawal kasus kecelakaan yang merenggut nyawa anaknya tersebut. Ibu korban menyampaikan jika anaknya adalah sosok yang baik, sopan, pintar, dan memiliki kontribusi bagi keluarga maupun orang lain. Sementara dekan Fakultas Hukum menyebut siap memberikan pendampingan hukum bagi keluarga Argo dan akan mengawal proses hukum. Bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sopan, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya ini sudah bertemu dengan ibu dan keluarga almarhum Argo dari semalam dan bahkan juga sudah berkomunikasi sebelumnya. Nah, apakah kemudian nanti proses hukum itu akan berlanjut atau tidak? Karena pendampingan dari PKBH ini kan memerlukan kejelasan hal tersebut. Nah, kejelasan itu kami dapatkan dari ibu dan keluarga bahwa memang ibu dan keluarga menginginkan terus untuk melanjutkan proses hukum sehingga betul kebenaran dan keadilan itu. Ya pemirsa, hari ketiga lawatan ke Indonesia, Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mengunjungi Akademi Militer dan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Ya, jangan kemana-mana, Andi sudah akan segera kembali.